Halo cuy, selamat pagi. Selamat kembali di channel saya Bang Kris Motovlog ya. Semoga kalian sehat selalu, lancar rezekinya dan semua urusannya lancar jaya. Sekarang pagi ini pukul setengah 8. Saya mau OTW ke tempat kerja ya teman-teman. Sembari saya perjalanan menuju tempat kerja, mungkin saya ingin sharing-sharing sedikit mengenai keluh kesah penggunaan GSX-R 150 ini ya teman-teman. Mungkin dengan sharing-sharing ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang ingin membeli GSX-R 150 ini teman-teman. Saya pakai GSX-R ini sudah sekitar hampir 4 bulan teman-teman. Saya belinya second, kebetulan ini keluaran tahun 2019. Saya beli masih di kilometer 800 karena pemilik sebelumnya itu dia beli motor ini hanya untuk pajangan. Ya mungkin untuk kalian yang masih pemula di motorsport ya teman-teman, GSX-R ini sangat cocok untuk kalian yang masih pemula teman-teman. Apalagi kalian yang memiliki tinggi sekitar 165 cm, motor ini cocok untuk kalian tunggangi. Karena kenapa? Motor ini termasuk motor yang paling pendek di kelasnya. Joknya itu pendek teman-teman, jadi kalian yang memiliki tinggi 165 cm itu nggak akan jinjit saat menunggangi motor ini teman-teman. Selain jok yang rendah, GSX ini juga memiliki bodi yang ringan, jadi kalian yang masih pemula itu mudah untuk mengendalikan motor teman-teman karena bodinya atau fairingnya yang ringan. Selain itu juga GSX ini nggak gampang rewel, yang kalau selama ini yang saya alami ya teman-teman, ini nggak rewel sama sekali teman-teman. Paling kalian harus tetap rutin servis berkala sebulan sekali, dan juga harus ganti oli juga secara rutin teman-teman. Biasanya sih untuk para rider GSX-R ini mereka pakainya yang oli X-Star yang 9.000 teman-teman. Kalau saya pribadi, karena saya langganan servis di Planet Ban, saya pakainya oli X10. Oli X10 itu dia pergantiannya setiap 5.000 km sekali, setiap 5.000 km lah teman-teman. Jadi saya ganti olinya setiap 2-3 bulan sekali. Tapi untuk servis tetap 1 bulan sekali teman-teman. Ya mungkin kalau kalian yang suka kebut-kebutan, yang suka dengan performa yang tinggi, kalian bisa beli aja oli X-Star yang 9.000. Kalau misalnya di tempat kalian nggak ada, kalian bisa cari aja di online, tapi kalian harus pastikan kalau olinya itu bukan KW teman-teman. Kalau misalnya kalian belinya yang KW, itu kasihan mesin motornya, takutnya nanti ada masalah di sistem pembakaran atau di sistem kinerja mesin teman-teman. Mungkin selanjutnya dari poin fitur keamanan ya teman-teman. Dari fitur keamanan, pihak Suzuki itu sangat memikirkan keamanan dari keamanan motornya sendiri dan keamanan dari ridernya. Mungkin poin yang pertama, untuk yang GSX-R yang versi tertinggi, dia sudah dilengkapi dengan lampu hazard atau lampu peringatan. Jikalau kita terjadi sesuatu di jalan, kita bisa nyalakan untuk memperingati pengendara yang di belakang kalau kita sedang terjadi masalah gitu teman-teman. Yang kedua, sistem keamanan yang kedua yang
Sistem keamanan kedua yang diberikan pihak Suzuki melalui GSX-R 150 ini itu sudah ada yang namanya sistem ABS untuk versi yang tertinggi, dimana saat kita melakukan rem secara mendadak itu secara otomatis itu sistem ABS ini mencegah untuk rem itu mengunci, teman-teman. Jadi saat misalnya ada kendaraan di depan itu rem mendadak, kan pastinya kita juga refleks untuk mengerem gitu. Nggak mungkin dong di depan ada pengendara yang mengerem mendadak kita malah tancap gas, kan nggak mungkin. Pasti kan kita refleks dengan sendirinya pasti mengerem gitu. Nah itu, jika kita melakukan rem secara mendadak, itu sistem ABS akan bekerja. Jadi sistem rem itu tidak akan mengunci gitu loh, teman-teman. Nah, untuk sistem keamanan yang selanjutnya itu GSX-R 150 ini sudah dilengkapi dengan keyless. Keyless ini sendiri adalah sistem di mana kunci kontak on ini diatur oleh remote pintar, teman-teman. Jadi seperti layaknya mobil lah, ada remote-nya, teman-teman. Jadi jika ingin dibobol dengan kunci lain itu tidak akan bisa, teman-teman. Dan juga diklaim bahwa sistem ini sangat sulit untuk dibobol oleh curanmor. Ya memang namanya semua sistem pasti ada celahnya ya, teman-teman. Saya sendiri juga tahu kalau sistem keyless ini bisa dibobol, cuman saya nggak mau membahas karena saya takutnya ya kalau misalnya saya bahas itu akan disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Itu kelebihannya yang paling menonjol sih untuk di sistem keylessnya ya, teman-teman, karena di R15 sama CBR yang 250cc pun itu belum menggunakan sistem keyless, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian lagi parkir kendaraan kalian di luar, itu kalian nggak perlu khawatir kalau misalnya motor kalian dibobol, kecuali kalau misalnya curanmornya itu sedikit maksa ya, teman-teman. Dalam artian gimana? Sedikit maksa itu dia bawa truk, motor kalian diangkut, nah itu bisa. Cuman kalau misalnya dibobol itu kemungkinannya sangat-sangat kecil. Jadi kalau misalnya dari sistem keamanan sih nggak diragukan lagi. Ini yang selanjutnya dari sistem kualitas dan performa mesin. Nah, GSX-R ini dia pengembangan dari mesin Satria F150, teman-teman. Jadi mesin Satria F150 ini dikembangkan oleh pihak Suzuki. Mesinnya dikembangkan, performanya dikembangkan, semua sistem mesinnya dikembangkan, lalu dimasukkan dalam GSX-R 150 ini. Jadi kalau segi performa jangan diragukan lagi gitu, teman-teman. Dan juga karakteristik dari mesin GSX-R 150 ini itu overbore, teman-teman. Jadi motor ini seperti tidak ada limiter RPM. Pengalaman saya sih motor ini bisa dipacu sampai RPM mentok, teman-teman. Kalau di speedometer kan mentok di 13.000 RPM. Nah itu tuh bisa dipentokin sampai full gitu, teman-teman. Jadi nggak ada yang namanya nahan-nahan RPM, itu tidak ada. Untuk kualitas sama performa mesin itu pokoknya jos lah daripada kompetitornya. Mungkin yang selanjutnya dari fitur speedometer lah, ini yang mantep lagi selanjutnya dari segi fitur speedometer. Speedometer pada GSX 150R ini menampilkan informasi-informasi yang simple tetapi mudah untuk kita pahami, teman-teman. Kalau umumnya kan ya seperti umumnya lah, kalau misalnya RPM ya semua ada, terus kecepatan pasti semua ada, terus fitur jam pasti ya ada lah yang kompetitor. Nah ada lagi nih, ada fitur yang namanya lampu indikator perpindahan gigi, teman-teman. Dan itu pun bisa kita atur di RPM berapa gitu.
kayaknya kalau nggak salah minimal itu di RPM 5000 teman-teman. Jadi kalau misalnya kita setting nih di RPM 5000, misalnya kita gas nih, RPM-nya sudah menyentuh di 5000 atau lebih, itu maka lampu indikatornya, lampu indikator perpindahan giginya itu akan menyala berkedip-kedip. Artinya apa? Artinya kalau misalnya lampunya sudah nyala berkedip-kedip, itu berarti kita diingatkan untuk segera pindah gigi teman-teman. Manfaatnya apa sih? Ya, mungkin kalian bertanya-tanya ya. Ini fitur bukan karena kegabutan ya. Ini juga termasuk supaya kita bisa mengontrol pemakaian bahan bakar teman-teman. Kalau misalnya kita memacu motor kita dengan RPM tinggi terus, tentunya pemakaian bahan bakar juga akan boros teman-teman. Jadi kita dengan fitur itu kita bisa mengatur berapa kita maksimal menggunakan RPM supaya kita bisa menghemat bahan bakar, seperti itu. Fitur lain lagi itu adanya fitur trip. Fitur trip itu kita bisa melihat catatan perjalanan kita, berapa sih dalam 1 liter bahan bakar itu kita bisa menempuh jarak gitu teman-teman. Kalau yang selama ini saya pakai sih, amal saya pakainya wajar ya teman-teman, nggak buat kebut-kebutan. Itu 1 liter itu dia bisa menempuh jarak sekitar kurang lebih 40 sampai 45 km. Itu 1 liter ya teman-teman. Jadi untuk catatan 1 liter bisa menempuh jarak berapa tuh di GSX ini sudah disediakan. Jadi kalian nggak perlu mengira-ngira 1 liter itu ini motor saya kalau misalnya tak isi 1 liter bisa berapa kilo ya. Itu kalian nggak perlu khawatir, karena di fitur speedometernya sudah disediakan pencatatan 1 liter bisa menempuh jarak berapa kilometer teman-teman. Fitur yang lain yaitu adanya fitur oil change. Oil change itu fitur dimana kita diingatkan untuk kapan sih kita harus mengganti oli mesin teman-teman, oli motor. Kalau menurut pengalaman saya sih itu bisa diatur paling rendah itu di kilometer 400, paling tinggi itu maksimal di kilometer 4000. Jadi kalau misalnya kalian setting di kilometer 1000 misalnya, nah kalau misalnya kalian sudah melakukan perjalanan di 1000 km, maka otomatis tulisan oil change itu akan muncul di speedometer. Nah itu mengingatkan kita bahwa kita harus segera mengganti oli teman-teman. Dan untuk penggantian oli ya yang saya sarankan yang bagus ya teman-teman, karena karakteristik mesin GSX ini overbore gitu. Nah mungkin kalian yang bertanya-tanya, ini GSX ini cocoknya pakai bensin apa atau bahan bakar apa toh? Nah untuk di buku manual sendiri GSX ini sudah ditulis dia cocok menggunakan RON yang 92 atau Pertamax teman-teman. Nah mungkin kalian ada yang tanya lagi, Bang, kalau misalnya pakai Pertalite bisa nggak tuh? Kan misalnya kalian masih sekolah lah, uang sakunya masih pas-pasan. Kalau menurut saya pribadi, pengalaman saya pribadi bisa teman-teman. Tetapi kendalanya saat kita mengacu dengan kecepatan tinggi, mengacu dengan tenaga dan torsi yang tinggi, itu seperti ngempos teman-teman, melempem gitu teman-teman. Jadi performa yang dihasilkan tidak maksimal dan mesin itu cepat kotor kalau pakai Pertalite teman-teman. Nah mungkin ada pertanyaan lagi, Bang, kalau misalnya pakai RAN yang 95 atau 98 itu bisa nggak Bang? Nah kalau menurut pengalaman juga ya, pengalaman saya pernah pakai Pertamax Turbo sama Shell Super, itu bisa teman-teman. Cuman ya gimana ya, mesin itu cepat panas gitu loh teman-teman. Kondisi mesin itu cepat panas dan ditakutkan akan mengalami overheat gitu. Ya pokoknya yang paling pas itu kalian pakai Pertamax aja gitu. Itu sudah sesuai dengan buku manual dari pihak Suzuki gitu.
Ya mungkin itu dulu ya teman-teman, saya sudah sampai di tempat kerja. Mungkin untuk next video kita bahas lagi tentang keluh kesah pemakaian GSX-R ini. Mungkin akan saya sambung di part 2 teman-teman. Oke, mungkin itu dulu yang untuk sharing-sharing kali ini ya teman. Semoga hari kalian menyenangkan. See you next time. Bye bye.